Jalan-jalan lagi. Oh, jancuk iki giginya masih masuk, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Edomaredo, masih dengan channel Cak Encuk yang isinya video-video nggak jelas. Oke lur, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu dari diri sendiri lur ya. Hidup nggak cuma tentang kamu tok, tapi juga tentang dia, walaupun dia milik orang lain. Kan ngeri cuk. Ya ini lagi nyoret santai aja lur ya, sore riding ya, cuman keliling-keliling di sekitaran Ngoro Industri aja lur ya. Dan ini kalau aku sekedar sharing, ada yang baru lur ya, ada kuping kucing. Tapi bukan lur, aku tujuannya kali ini bukan mau review kuping kucing ini ya. Yang jelas ini udah pada tahu kalau ini belinya di Tim Jones officialnya Ambul Rizky, IG-nya ini. Cuman tujuanku riding sore ini cuma mau review hal yang baru lur. Hal baru yang ada di kokpit ini, kalau kalian lihat ada master rem baru lur ya. Master remnya ini udah radial lur, punyanya KTC. Sama ada spion juga. Ini aku sekarang pakai spion sirkuit model Tomok lur ya. Ya nanti lebih detailnya kita cari tempat aja lur ya. Cuman sambil jalan-jalan ini aku mau ceritain pengalaman aja ya, review tentang master rem KTC ini lur ya. Terutama untuk plusnya dulu ya, karena nanti minusnya aku jelasin secara detail ketika berhenti, sambil ya tak tunjukin lah pokoknya. Ya jadi untuk plusnya ini yang pasti karena ini udah radial lur ya, sehingga untuk feel pengeremannya itu lebih dapat gitu ya. Karena kalau kalian mungkin belum tahu, pengereman radial itu jadi pistonnya yang di lever ini, yang di handle ini itu udah apa namanya ya, nekannya itu ke arah belakang langsung lur, nggak kayak master rem yang masih aksial ya, atau mungkin master rem original bawaan motor itu levernya itu untuk nekan pistonnya kan arahnya ke samping lur ya. Jadi ya bener sih, nariknya kita narik handle atau lever ini nariknya ke belakang, cuman nonjoknya piston itu kan ke samping kalau untuk yang aksial atau master rem original. Ya aku nggak tahu sih, kalau mungkin ada beberapa motor yang originalnya udah pakai rem radial, aku kurang tahu ya. Bisa nanti dikasih komen kalau memang udah ada master rem original yang radial. Terus lanjut lagi, ini tuh udah ukuran 14 mm lur. Jadi ini udah apa ya, udah mampu ya kalau misalnya upgrade ke kaliper yang 4 piston. Jadi emang sih ini aku masih pakai kaliper orinya dari Vixen ini yang 2 piston. Kalau misalnya kalian mau upgrade lanjut ke kaliper 4 piston atau yang monoblock itu, ini udah mampu lur ya, karena ukuran diameter apa ya, diameter pistonnya yang di lever ini udah 14 mm lur, sehingga mampu ya untuk neken kalau dikasih piston yang 4 kok so si lur titit ngeramein. Ya jadi ukuran piston levernya ini udah 14 mm, sehingga ketika mau upgrade kaliper ke 4 piston itu udah mampu, nggak sampai apa ya namanya ya, kalau misalnya ukurannya lebih kecil tapi kalipernya besar itu kayak gembos ya mungkin ya, karena tekanannya kurang, tekanan yang dari lever ini. Jadi karena ini udah 14 mili sehingga dia udah mampu lur ya untuk nekan 4 piston itu tadi. Ya terus looknya itu cakep lur ya, warnanya simple hitam, ada apa ini ya, ada corak merahnya lah di bunderan-bunderannya itu.
ya panjangnya juga masih standar sih ya, nggak terlalu panjang-panjang banget. Dan ini handle-nya juga bisa dilipat, sehingga kalau ketika ada crash ya, walaupun jangan sampai ya kalau bisa ya, ini dia nekuk ya. Ya untuk yang kiri juga sih, ini aku lupa kalau Master M ini aku belinya itu sepaket kiri kanan, cuman yang kiri itu masih pakai kopling kabel, kopling biasa ya, anggap aja gitu, bukan yang apa namanya, yang hidrolik atau kopling minyak. Karena memang kalau dari masukan dari teman-teman itu sih, katanya kopling hidrolik atau kopling minyak itu kurang mantep lah gitu. Mungkin ya secara fungsi atau kegunaan sih aku nggak paham ya, tapi sekilas dari teman-teman itu jangan, katanya bahaya kalau misalnya dia trouble atau moncrot atau ada putusnya, itu nggak bisa, penanganannya itu susah gitu loh, maintenance-nya itu susah. Kalau misalnya kopling kabel ya mungkin dapat banyak yang tahu ya. Jadi kalau kopling kabel itu misalnya putus kan gampang gitu loh untuk maintenance-nya itu. Dan di sini aku bakal jelasin detailnya kayak gimana Master M radial KTC. Matiin dulu mesinnya ya. Jadi Master M ini tuh lur, ini maksudnya radial tadi itu ini loh, pegasnya lever ini dia ke arah belakang, jadi ketika neken ke belakang itu searah gitu. Kalau Master M aksial atau original motor aku bilang tadi itu pegas apa, pistonnya itu sama aja ya, pistonnya itu ke samping gini kan. Mungkin kalian bisa cek lah motor-motor kalian pakai aksial atau radial ya. Lalu untuk apa ya, minusnya mungkin ya, lanjut ke minusnya aja. Minusnya itu ini nggak dilengkapi dengan switch rem. Jadi kalau kalian beli Master M KTC ini misalnya langsung pasang tanpa nambahin switch rem, itu ketika dipakai ngerem gini tuh dia nggak bisa nyalain stop lamp lur ya. Lah aku ini beli Master M beli switch rem yang aftermarket juga, maksudnya aftermarket dari KTC, bukan punya KTC. Ini punyanya Moto One apa ngono lho namanya gitu mereknya. Jadi untuk ini kelihatan nggak kalau gini, untuk switch remnya itu ini, jadi dia pengganti baut yang untuk ngencengin selang rem ini, baut pengunci selang rem ini dia pakai switch rem. Cara pemasangannya ya maksudnya ya, jadi ini switch rem itu ini kelihatan nggak jariku ini, switch rem itu ini dia kabel ini tuh masuk ke soketnya stop lamp motor, stop lamp ori bawaan motor, nggak ngerubah apapun ini lur. Untuk ini modelnya dia bentuk baut. Itu yang perlu kalian perhatikan kalau KTC 105 ini, untuk dratnya dia drat kasar. Jadi switch rem ini ada dua jenis, ada drat kasar sama drat halus. Untuk KTC 105 ini dratnya drat kasar. Jadi kalau kalian cari aja di online shop switch rem drat kasar gitu, ini dia mekanismenya ini untuk sebagai baut pengganti kunci selang rem ini. Yang perlu diperhatikan lagi untuk kalau mau ganti Master M yang ukuran lebih besar atau radial ya, karena radial ini tekanannya lebih besar dari ori atau dari aksial, kalian harus pakai selang rem yang braided steel namanya. Jadi ini tuh semacam selang rem, bahannya bukan dari karet tapi dari rajutan plat apa ya, unsur besi lah intinya, entah itu tembaga atau aluminium ya, sorry pokoknya dia itu bahannya ini dari logam ya, dari logam yang dibikin sedemikian rupa sampai jadi bentuk selang begini. Sehingga ini tuh maksudnya supaya apa, karena ketika tekanan di sini besar, kalau karet itu dia pasti ngembang karena tekanannya terlalu besar. Karet itu kan sifatnya mekar lur.
elastis gitu loh. Jadi harus pakai harus pakai selang rem yang dari logam, namanya braided steel. Ini aku kebetulan pakai punyanya TDR. Untuk yang depan itu ukuran 35 inci kalau nggak salah, 90 cm atau 92 gitu ya. Mungkin universal sih selagi motor ini bukan supermoto. Kalau supermoto kayaknya lebih panjang, atau bukan pakai stang yang fat bar atau dikasih racer tinggi-tinggi amat, kayaknya nggak pakai nambahin ukuran selang rem. Tapi kalau kalian nggak yakin, kalian bisa beli selang rem yang ukurannya lebih panjang, nanti kan nggak ada masalah. Sisanya dia misalnya nekuk atau melungker ke sini kan oke-oke aja. Jadi itu sih untuk ini koplingnya. Ya lanjut ke sebelah kiri, ini koplingnya masih kopling kabel ya. Jadi ini aku masih pakai kabel kopling yang lama. Emang nggak ada pengaruh sih, karena ini cuma ganti handle aja sifatnya kalau kopling. Cuman ada minusnya lagi untuk di sebelah kiri ini. Untuk switch koplingnya dia switch koplingnya KTC ini beda lur ya, soketnya dengan switch kopling original. Ini ya bentuknya itu mana ya, ini loh bentuknya lur, nanti tak kasih foto wis di sini loh, ini loh. Nah ini kelihatan nggak ya, nanti tak kasih foto aja lur. Jadi dia soketnya itu beda lur, kayak soket original bawaan motor, sehingga diakal kayak gini. Aku pakai saklar ini saklar lasat ya. Jadi pakai saklar ini. Jadi untuk switch kopling itu kan dia ada dua kabel itu bisa kalian akal atau kalian sambung pakai gimana caranya lah, terserah, bisa disolder, bisa disolasi aja. Tapi kalau kebetulan untuk saklar bulat ini aku nggak pakai mutus kabel atau nggak pakai nyambung. Jadi ini saklar kaki dua ya, karena dua kabel. Ini untuk besinya atau kaki saklarnya ini langsung tak masuk di soket switch koplingnya, karena switch kopling yang bawaan motor ini yang model female, model cewek pak. Dia yang lubang, jadi karena ini dua kakinya tinggal dimasuk notok air. Sponsor pak. Jadi ini fungsinya switch kopling itu kan untuk ketika misalnya mesin mati, posisi gigi masuk ya, itu bisa dinyalakan. Contohnya kayak gini ya, ini nyalakan, gigi dimasukkan ya. Nah kan ini nggak ada indikator giginya lur, jadi ketika netralnya hilang berarti masuk kan. Ini kalau kalian original biasanya harus ditarik begini baru ini bisa nyala. Tapi ini karena aku udah pakai di sini switch koplingnya, ini nggak bisa nyala karena ini nggak aku tombol, istilahnya alirannya nggak aku sambung. Tapi kalau ketika ini dipencet, tek, ini dia connect ya, jadi bisa. Nah, nyala lur. Coba lagi ya. Ini aku putus sambungannya, posisi gigi masih masuk ya. Ini posisi nyala lur, aki posisi on. Di starter nggak bisa double starter, tapi ketika ini ditombol nyala lur. Ya jadi kurang lebih itu aja sih. Mungkin kalau kalian ada yang kurang jelas atau kurang apanya dari penjelasanku ini, kalian bisa tulis di komentar ya, atau kalian DM ke IG ku @domarido. Jangan ini IG-nya udah tak ganti. Ini nomor angka 3-nya tak hilangin. Jadi gitu aja ya, lanjut jalan-jalan lagi. Oh, jancuk iki. Giginya masih masuk, Pak. Ya jadi itu aja sih kurang lebihnya review Master M KTC 105 menurutku ya. Mungkin kalau ada kurangnya kalian boleh menambahkan, kalau mungkin masih kurang jelas juga kalian boleh nambahkan juga di komentar. Lewat gini rek.
Ya tulis di komentar video atau bisa DM Instagram boleh. Ya kurang lebih itu aja sih. Tutup kok sakno pak, terbuka nanti masuk angin, dilihat orang malu. Ya jadi gitu aja lur ya dari Cak Encuk. Jangan lupa diklik like-nya kalau kalian suka sama videoku. Kalau kalian nggak suka jangan diapa-apain. Jangan lupa di subscribe lur ya, terus loncengnya dinyalain biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Cak Encuk. Oke, masuk. Ya udah lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tenang, ojo baper.